Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel. Balik lagi di project 30 hari jadi YouTuber ya, atau content creator. Oke, di hari ke-21 ini ya, gue akan membawakan suatu tema ya, yaitu studi kasus ya, channel yang sukses. Oke, mungkin kalau lo ngeliat channel gue belum rame ya, view dikit, oke, emang iya ya, gue akuin gitu. Dan ya nggak apa-apa, karena ini adalah pondasi gitu. Karena sesuatu hal yang besar itu berawal dari yang kecil. Percayalah kata-kata itu ya. Banyakan orang sih katanya begitu. Cuman ya yang penting gue karena suka aja ya ngonten di depan kamera kayak gini, ngobrol, sharing-sharing ya. Kebetulan project ini alhamdulillah ada yang udah diterima monetisasi gitu ya. Di video sebelumnya gue udah share tuh ya. Dan nggak perlu banyak orang ya yang terbantu di project 30 hari ini ya, bareng-bareng konsisten kayak gini. Tapi satu orang aja menurut gue itu udah puas dan cukup kayak ngerasa wah berguna gitu ya, bahwa ada yang ngerasa terbantu dengan ya sebagai partner lah kayak gitu. Maka dari itu ya tentunya kalau lu mungkin belum ada niat konten ya, coba aja sekarang berpikiran untuk konten ya. Karena kalau lu ngeliat ya di TikTok ya, di Instagram, di media sosial lah semuanya, itu semuanya dikontenin gitu ya. Tukang gorengan ya, tukang donat ya, terus tukang papeda ya, tukang cilok, tukang bakso ya, semuanya ya, tukang parkir ya, dia kayak pamer duit penghasilan perharinya tuh ada ya yang nge-share kayak gitu. Pokoknya semuanya dibikin konten ya, entah lo mau di YouTube ya atau di Instagram gitu, di TikTok ya, bebas gitu ya. Intinya pokoknya ngonten gitu. Ya mungkin lu sedang kena PHK ya, pokoknya ngonten aja gitu ya. Lu pengangguran, ngonten aja ya. Banyak yang bikin challenge ya, lu mungkin lihat sendiri kayak 30 hari ya jadi PD ya kayak gitu. Terus 30 hari ya yang tadinya introvert pengen jadi ekstrovert ya, mungkin ada yang bikin challenge kayak gitu, ada yang tadinya gemuk ya jadi kurus, olahraga ya, itu pokoknya banyak banget. Nah ini studi kasus channel yang sukses itu ya, dimana mereka ya salah satunya adalah konsisten gitu ya, dan sering coba ya men-challenge diri gitu, mengupgrade skill ya, dan juga sering belajar tentunya. Oke, kalau di YouTube ini ya mungkin lo bisa lihatlah pola-pola ya, kayak channel-channel yang besar itu ya, mungkin seperti Windah Basudara ya. Lo kalau ngeliat track recordnya ya, itu mereka berjuang gitu ya, bikin konten gitu ya. Dia bareng pacarnya ya, Mama Agnes ya kalau nggak salah ya, itu bareng pacarnya, pokoknya setia banget tuh, keren banget ya, mereka saling support kayak gitu. Nah kalian kalau mungkin bareng suami istri ya kayak gitu, yang masih ngebangun ya, suaminya lagi di PHK dan istrinya pengen support ya, itu bisa banget ya bikin konten bareng-bareng. Atau istrinya suka kuliner ya, atau suaminya kerja ya, bikin konten itu banyak banget ya, intinya kayak gitu. Oke, fondasinya adalah ya, kalau dari pola semua yang gue lihat ya, adalah konsisten tentunya, dan jenis kontennya itu adalah yang relate ya, dan kayak sering gitu, dimana relate itu artinya kan ya kayak semua orang ngalamin kayak gitu. Itu biasa yang bikin boom rame kayak gitu, kayak interaksi, komen ya, itu yang bisa teman pelajari kayak gitu. Oke, misalkan ini sebagai contoh ya, mungkin lo ada yang suka Mobile Legend ya, semua kayak kalangan Gen Z kayaknya mungkin ya, bahkan milenial juga mungkin main Mobile Legend ya. Dan Just No Limit ya, mungkin lo tahu ya, dia itu fokus ke niche Mobile Legend ya. Maka dari itu gue udah bahas tuh ya seputar di hari-hari awal-awal mulai project 30 hari jadi YouTuber ya, itu fokus tema ya, tema game. Nah itu lo harus punya role model lah ibaratnya. Nah itu salah satunya Just No Limit. Nah itu bisa dijadikan role model ya. Nah itu Mobile Legend. Nah bisa di lihat, contek gitu ya, diamati ya, kayak sistem ATM ya, amati tiru modifikasi ya, kayak dari review skinnya ya, dia kalau yang gue lihat itu ya, itu simple ya, dan ya memang karena jago ya, kalau kita ngeliat orang jago tuh emang kayak satisfying banget gitu ya, seru gitu ya. Dia ya karena jago juga ya, dan dia itu kayak thumbnail itu simple ya, terus kayak rekamannya simple ya, terus dia kayak memang jago ya, dan ya udah sederhana gitu dari tampilannya gitu. Nah itu yang bisa teman-teman lakukan gitu, konsisten ya, dan juga thumbnail yang menarik ya, itu menjadi salah satu kunci ya. Dan
itu bisa rame gitu nantinya ya. Yang penting kita memang kalau di dunia game itu yang gue lihat sih kalau nggak jago menarik ya. Nah, itu aja sih menurut gue sih yang gue amatin kayak gitu. Kalau mungkin bahas putar game ya bisa jago ya. Kalau jago ngerasa keren banget nih ya, lu paham landing page ya, paham kontes, paham item, skin ya, itu bisa dijadikan konten kayak gitu. Itu untuk Mobile Legends ya, nggak hanya Mobile Legends sih, bisa PUBG ya. Lo misalnya main Battle Royale ya, itu seru banget war gitu ya, rebutan kayak mungkin senjata gitu ya, atau bareng mabar bareng temen ya, sefrekuensi ya, itu lo cari ya di komunitas gimana bisa mabar bareng sama orang-orang yang mungkin ya ini ya profesi sebagai gamers, nah kayak gitu. Oke, itu sebagai ya mungkin lo pengen jadi konten kreator gaming ya. Oke, ini fokus, konsisten, upload itu penting dan menarik ya. Kalau nggak menarik, lo harus jago kayak gitu. Terus calon sarjana. Nah, ini calon sarjana ya mungkin jadi kayak patokan ya, menjadi pelopor lah gitu. Ya mungkin gue taunya calon sarjana kali ya. Itu kayak berita informasi yang menarik ya, yang dikemas dengan voice over ya, dubbing ya, terus juga thumbnailnya mungkin sedikit clickbait ya, tapi masih relate lah kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa contek juga tuh ya. Itu gue udah pernah bahas tuh ya, cara buat konten seperti channel calon sarjana itu ya. Itu mulai dari mencari ide ya, membuat naskah ya, terus juga voice over atau dubbing, editing ya. Itu yang paling susah gitu memang. Dan calon sarjana sendiri ya, setelah mereka reveal ya atau menampilkan wajah ya, mereka ada tim gitu kalau nggak salah 3 orang ya. Itu dia kayak memang punya tim gitu ya, ada tim khususnya untuk editing ya. Kalau lu pengen buat konten seperti calon sarjana itu ya, memang kalau sendiri itu agak berat ya, tapi sekarang udah lebih mudah ya, dimana ada AI tentunya ChatGPT ya. Kemarin gue udah bahas itu lengkap semua ChatGPT, editingnya ya, semua gampang dan simple gitu. Nyari footage-nya itu sekarang udah gampang lah, di CapCut atau di Canva itu udah menyediakan gitu ya footage-nya. Oke, dan ya itu calon sarjana itu ya konsisten ya, dan satu tema tentunya ya informasi, dan itu gunakan voice over ya, rata-rata sih informasi dan voice over ya, yang kalau berita entertain itu yang menarik, atau juga judulnya ya dan suaranya yang khas gitu ya. Nah itu teman-teman bisa contek gitu ya, itu adalah channel-channel yang ya berkembang pesat gitu dulu ya, dan sekarang juga masih gitu, dan itu adalah channel yang sukses gitu ya. Ya, mereka membawakan berita yang menarik gitu, dan masih ada peminatnya gitu. Salah satunya gue sendiri gitu ya, yang suka masih nonton film channel ya YouTube, video-videonya calon sarjana gitu. Oke, atau MAQ gitu ya, atau MAQ itu seru juga tuh, dia kayak channel calon sarjana tapi versi lucu gitu ya kalau MAQ. Oke, lanjut. Kalau lo mungkin pengen ngebahas ya sesuatu yang personal gitu ya, edukatif ya, lo menguasai skill ya, terus juga lo pintar matematika kayak Jerome Pauline ya, Vicky Naki, jago bahasa ya, terus juga mungkin Gita Savitri ya, lifestyle edukatif ya gitu, dan channel-channel yang edukatif lainnya ya, mereka tuh bikin konten simple ya sebenarnya ya, memang karena dia personal brandingnya bagus ya, kecerdasan ya, ada value dalam diri dia gitu ya, kayak jago matematika ya adalah value kayak gitu ya, jago bahasa Jepang ya. Nah itu adalah value yang mungkin kalau lo ngerasa wah lo bisa nih bahasa Jepang, atau lo menguasai kayak pembahasan anime ya, terus bahasa Korea ya, terus lo mungkin paham film, paham teknologi, itu pokoknya bisa dijadikan konten ya. Kalau lo paham teknologi gadget ya, mungkin bisa jadi patokan, role modelnya adalah Gadget In ya. Nah itu pokoknya harus ada inspirasi ya atau motivasi. Nah mereka adalah konten-konten ya yang bisa jadikan role model kayak gitu. Pokoknya channel-channel besar itu ya lo bisa lihat polanya ya, kalau mereka itu ya konsisten ya, dan videonya bagus ya, dan memiliki value kayak gitu. Nah maka dari itu untuk pembahasan ini ya, gue pengen mengajak lo ya melihat ya, jangan hanya menonton sekedar menonton aja, tapi di situ lo lihat pola mereka gitu ya. Ya seperti gue juga ya, di sini gue coba membangun ya, walaupun mungkin ada yang ngomong lu juga video masih dikit bang kayak gitu ya, lu juga setupnya kurang bagus ya, videonya jelek ya. Ya memang kayak gitu ya, karena ini adalah pondasi. Kalau kita nggak memiliki pondasi ya, ya nantinya nggak bakal bagus gitu. Kita nggak tahu nilai kita di mana kayak gitu ya, seberapa harus yang diperbaiki ya, kita nggak tahu. Nah maka dari itu kita perlu mulai kayak gitu, biar tahu nanti yang ada diperbaiki yang mana kayak gitu, yang kurang mana ya. Misalkan gue video kayak gini ya, mulai dari
ngobrol kayak gini gue udah enak nih, Barda kayak lancar lah kayak gitu. Mungkin setupnya masih kurang, ya udah nanti kayak dikumpulin uangnya kayak gitu ya. Nah ini kan karena benar-benar untuk setup pemula bareng-bareng ya, pakai HP Android ya, terus juga setup yang ya seadanya aja ya kayak gitu, biar lo ngerasa nggak insecure ya gitu, bahwa gue juga mau mulai dari yang dari bawah gitu, dari nol gitu, dari belum ada apa-apanya kayak gitu ya. Oke, pokoknya tetap semangat ya teman-teman ya. Ini pokoknya di project 30 hari jadi YouTuber ya, gue pengen lo semua ya mungkin kayak lagi bingung gitu, bingung arah ya, coba ngonten aja gitu ya, kayak ngonten kegabutan itu juga banyak ya, kayak meme-meme ya, itu yang lucu-lucu ya, ya pokoknya itulah, ini jadi panggung diri lo sendiri, pokoknya ya eksis aja gitu ya. Dan ini bukan penyakit yang narsistik ya, NPD ya, mungkin kalau dikatain NPD lo, narsistik lo, ya sebenarnya mereka nggak tahu aja kayak gitu ya. Dan itu lo pokoknya pede aja lah kayak gitu ya. Oke, jadi seperti itu aja ya di hari ke-21 ya, studi kasus channel yang sukses ya, seperti itu teman-teman harus melihat polanya ya kayak gitu. Oke, itu ya kalau dari gue sendiri ya. Kalau mungkin lo berpatokannya channel sukses seperti apa ya, kalau dari gue sendiri ya, misalkan lo targetnya adalah sampai jadi partner YouTube ya. Nah artinya ya udah lo sukses jadi partner YouTube ya. Syukur-syukur kalau lo nanti berpenghasilan 2 digit ya dari YouTube ya. Nah artinya itu lo mungkin udah sukses ya, karena lo punya pencapaian ya, mencapai 2 digit gitu dari YouTube. Nah itu adalah sukses ya, mungkin seperti itulah definisi sukses gue ya, artinya mencapai target gitu ya, sesuai keinginan kayak gitu. Oke, jadi pelajaran yang bisa diambil ya, bahwa teman-teman untuk konten itu adalah konsisten itu wajib. Terus tema ya atau niche itu paling penting juga ya. Dan ya kalau gue sendiri sih masih gado-gado ya, masih campur-campuran ya, tapi ya gue mencoba membangun branding baru gitu ya. Apapun lah, gue suka tutorial lah, gue share gitu sesuai channel ini namanya ya, asal berbagi cerita dan edukasi gitu. Oke, terus juga thumbnail ya yang harus menarik ya, clickbait juga nggak apa-apa ya, biar orang ngeklik ya, nonton itu biar menambah viewers ya, dan nantinya bisa direkomendasikan. Terus interaksi ya harus sering-sering juga nih, jangan cuek ya kepada penonton gitu. Kayak ada yang ngasih dukungan ya, kita kasih balasan gitu, jangan diem aja. Terus kalau ada yang caci, sebenarnya kalau ada yang caci tuh ya dicuekin aja ya. Cuman kalau gue sih biasanya lebih diajak interaksi aja gitu. Misalnya ada yang ngatain penonton lo aja sepi kayak gitu, ya memang ya karena gue masih beradaptasi gitu, masih belajar juga kayak gitu. Ya udah akuin aja kayak gitu. Memang kalau teman-teman dihina seperti itu kayak gitu ya, namanya juga masih proses kayak gitu kan. Terus harus punya ciri khas ya, biar tentunya menarik ya, biar gampang diingat oleh para viewers atau subscriber. Dan gue sendiri gue nggak tahu ya, belum nemu aja gitu ya, apa ciri khas gue ya, kayak ya udah ngalir aja dulu gitu. Nanti mungkin kedepannya bakal bisa lebih baik. Oke, jadi gitu aja. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan di project 30 hari jadi YouTuber ini. Thank you. Dah.